Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu Paskah kelima, 15 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Riana Wati dari Paroki Santo Fransiskus Asisi, Resap Ombo, Blitar, Jawa Timur. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa dalam renungan harian Sabda Iman Katolik. Syukur kepada Allah yang Maha Kasih. Pada kesempatan kali ini, saya bisa ambil bagian dalam membagikan permenungan saya dari bacaan Injil hari ini dari Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak tanda atau simbol yang dipakai oleh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Bisa dengan menunjukkan kartu identitas diri dalam kolom agama, atau memakai kalung salib yang dipakai di leher atau digantung di dinding. Ada juga yang mengungkapkan dengan menyebut nama Tuhan Yesus di dalam perkataan mereka. Namun semuanya itu ternyata dapat kita sembunyikan, semisal salib disimpan atau kita menjauh dari komunitas. Lalu, apa identitas yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus Kristus? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan kasih kepada murid-muridnya. Menjadikan kasih sebagai gaya hidup, kita diingatkan kembali oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir, bahwa Yesus memberikan perintah baru kepada umatnya untuk saling mengasihi. Kasih sebagai identitas atau ciri khas menjadi murid Kristus. Kasih agape yang pada dasarnya merupakan kasih yang memberi diri dan berkorban demi kebaikan. Kasih agape yang dinyatakan dengan 3 rasa, yaitu rasa empati, menjadikan dirinya sama dengan orang lain; rasa simpati, yaitu kasih yang merasakan perasaan orang lain; dan juga rasa simpatik,
kasih yang membangkitkan, menarik hati, bertindak adanya kesediaan, penyerahan, dan pengorbanan. Demikianlah hubungan antara semua orang yang percaya harus ditandai oleh kepedulian yang bersedia berkorban bagi sesama di dalam Kristus. Sehingga dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus ketika kita mampu menunjukkan kasih kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita senantiasa bisa memperbaiki diri kita untuk hidup yang lebih baik, terutama di dalam mewujudkan kasih yang nyata bagi sesama. Sebagai contoh yang paling sederhana, jangan kita menunggu menjadi orang yang berkelimpahan untuk dapat membantu atau berbagi kepada sesama. Tetapi, selagi kita bisa memberi apa yang bisa kita bagi, mari kita lakukan. Contoh yang paling sederhana lagi dalam hidup relasi dengan sesama adalah berbuat dengan ketulusan dan kejujuran. Sudahkah kita melayani sesama, memaafkan sesama, dan memperlakukan sesama dengan baik? Atau kita belum mampu menjadi murid Kristus dalam mewujudkan kasih? Di mana kita masih sering mendendam, saling membenci, bahkan saling menjatuhkan satu sama lain? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin mampu menjadi murid Kristus dengan saling mengasihi satu dengan lainnya, agar kehidupan kita senantiasa damai dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Pertanyaan refleksi bagi kita, maukah kita menjadi murid Kristus yang sejati dengan saling mengasihi satu sama lain? Orang bijak mengatakan, tindakan kasih adalah tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin.